Yasmin pasti masih di dalam tangga darurat. Ya jelas dong. Dari lantai 7 ke bawah pasti lama dia. Ini kesempatan bagus banget. Karena si Yasmin lambat, nanti aku akan tegur di depan orang-orang. Bahwa memang kerjaannya nggak bener. Pasti dia akan malu kan? Dan Yasmin akan mengundurkan diri karena memang kerjaannya nggak bener. Pas banget. Dia resign karena kemauannya sendiri. Raka nggak mungkin marahin aku kan? Ya nggak sih? Kan bukan aku yang pecat. Betul sekali. Yasmin resign, kamu akan tenang. Iya ya. Sekarang sebaiknya kamu telepon Yasmin. Coba tanya, konfirmasi sudah sampai mana berkasnya. Udah sampai ke klien apa belum? Bikin dia panik. Iya ya. Halo Bu Ajeng. Halo Yasmin. Yasmin kamu gimana sih? Kan cuma sebentar dari lantai 7 ke bawah. Kok lama banget? Itu berkasnya belum nyampe loh. Orangnya udah nanya-nanya. Gimana sih kamu nih? Ini saya. Yasmin, jangan sampai ya orang itu bilang ke bosnya, lalu nama perusahaan Cakra Dinata Group akan semakin jelek. Ini proyek miliaran loh Yasmin, jangan main-main. Nanti kalau perusahaan kita rugi, mau kamu ganti. Ya Bang Bu, tadi liftnya rusak, jadi saya harus lewat dari tangga darurat. Ya lari dong, cepet. Emangnya nggak bisa? Buruan ya, jangan bikin malu kamu tuh. Iya Bu. Daripada aku penasaran, mau cari tahu soal Bu Sandra juga mentok, lebih baik aku temuin Nathan. Aku tanya langsung aja soal Bu Sandra ke Nathan. Mbak Lisa, Mas? Mau ketemu sama Mas Romeo ya? Enggak kok, aku kesini justru mau ketemu sama kamu. Oh, ada apa Mbak? Kamu udah balikin dompetnya Nathan? Udah, langsung saya kembaliin kok setelah dari makam. Terus reaksi dia gimana waktu kamu balikin dompetnya? Ya masih dingin Mbak. Maaf ya Mbak sebelumnya. Tapi kayaknya emang Nathan itu benci sama hal yang berbau Cakra Dinata. Sama saya aja dia ketus. Maaf Mbak, mungkin Mas Nathannya butuh waktu kali Mbak. Bener Mas. Yang terjadi sama Nathan itu adalah hal yang besar. Pasti itu semua mengguncang jiwanya Nathan. Ya walaupun kematian Pak Pras itu bukan salah siapa-siapa, tapi Nathan itu pasti shock. Mbak Lisa khawatir ya sama Nathan. Walaupun Alisa nggak mau ngakuin, tapi jelas banget kalau dia khawatirin Nathan. Sebenarnya gimana ya hubungan Alisa sama Nathan? Apa Alisa suka sama Nathan? Mereka berdua ini ternyata sama-sama saudaraku. Alisa adikku dari Pak Baskara, sedangkan Nathan kakakku dari Bu Sandra. Ya udah kalau gitu, makasih udah balikin dompetnya Nathan. Sama-sama. Alfi, kita langsung ke kantor Cakra Dinata ya. Baik Mbak. Duluan. Hati-hati. Isi Mbak. Yasmin sepertinya belum nyampe. Selamat siang Bu Ajeng. Ada yang bisa saya bantu Bu? Kamu lihat Mbak Yasmin nggak?
Maaf Bu, saya belum lihat Mbak Yasmin turun ke lobi Bu. Oh oke, makasih ya. Permisi ya Bu ya. Belum ada Yasminnya. Ya, walaupun aku tidak punya alasan untuk memecat Yasmin, tapi paling tidak aku punya alasan untuk mempermalukan Yasmin. Kan? Dimarahin sama kamu di depan semua orang, dia pasti akan merasa malu. Dan setelah itu, minta resign. Bu, saya minta resign aja, Bu. Aku telepon dia. Ya. Bu, Robert lagi. Gak bisa ditelepon. Mungkin dia takut kali. Panik kali. Allah, aduh beneran aku sakit semua. Semuanya mesti dari aku ini. Mesti dimarahin sama dia. Gimana ya? Tolong! Kemana ya? Tumbenan banget handphone nggak aktif. Aku udah berdiri ini sakit. Tolong! Tolong! Itu kayak suara Yasmin. Kok di tangga darurat sih? Yasmin? 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 Yasmin, kamu kenapa? Yasmin? Yasmin, kenapa kamu bisa di sini, Yasmin? Bentar. Yasmin, bentar. Aku cek dulu kaki kamu ya. Aku takut ada yang keselio. Maaf. Yasmin, kaki kamu keselio dan bekaknya cukup parah. Kamu harus dibawa ke klinik sekarang. Ini aku bantu kamu bangun dulu ya. Enggak. Maaf. Kamu kenapa bisa di sini? Kenapa kamu nggak lewat lift? Aku tadi harus anterin dokumen, cuma liftnya rusak. Jadi aku harus lewat dari tangga sini. Liftnya sama sekali nggak rusak. Apa? Yaudah. Kalau kamu nggak usah mikirin itu ya. Nanti aku yang ngomong sama mama. Ya? Aku pusing banget ini. Ya, kamu bentar. Yasmin. Gue taruhin semuanya buat Nathan ya. Gue juga, Bang. Iya, gue juga, Bang. Iya udah.
Kalau tahu ada Nathan, gue pasti jagoin Nathan lah. Ngapain jagoin si Kepi? Akhirnya lu datang juga, bro. Gimana? Lu udah siap? Kalau gue udah datang artinya gue siap. Tuh, Kepi. Kepi lagi. Malas banget gue ngeliatnya komplotannya yang norak bin berisik. Gak ada kapoknya tuh anak nantangin gue. Lagi-lagi kamu bikin masalah. Pak, ini bukan salah aku, ini cuma salah paham. Tutup mulut kamu. Gak pantas kamu ngomong kayak begitu. Emang segampang itu ya, Pak? Buat lupain Mama. Kamu jangan ngomong kemana-mana ya, Nathan. Karena kelakuan Papa sendiri. Tutup mulut kamu! Ternyata kamu malingnya. Setidaknya denger dulu penjelasan anaknya. Saya ini papa kamu kan? Iya. Dari dulu emang kita akur begini. Papa jual mobil Papa. Uangnya bisa kamu pakai buat bayar utang sama mafia. Jangan pernah terlibat lagi sama mereka. Papa nggak usah peduli sama aku. Orang tua pengen ngebantuin anaknya. Kau malah hina orang tua kamu sendiri. Maafin Papa, Nathan. Papa udah gagal jadi orang tua buat kamu. Kenapa sih hubungan gue sama bokap gue selalu buruk? Gue benar-benar kangen sama bokap gue. Gue pengen minta maaf sama bokap gue.